Halo semuanya, selamat datang kembali di Sastory Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen. GEMPARNYADPR, Gibran dibentak di ruang rakyat. Siang itu, langit Jakarta tampak biasa saja, tapi di dalam ruang sidang DPR RI, badai politik tengah menggulung. Rapat kerja gabungan antara Komisi 2 dan Perwakilan Eksekutif berlangsung tegang, ketika Gibran Rakabuming Raka, duduk tenang, mengenakan jas biru gelap dan dasi merah, melontarkan gagasan reformasi keterlibatan anak muda dalam kebijakan nasional. Beberapa kepala mengangguk, tapi suasana berubah drastis saat suara berat dan meledak dari mikrofon di ujung ruangan mengguncang semua yang hadir. "Kamu pikir kamu siapa bisa ajari kami tentang bangsa ini?" bentak Rano Karno, mantan aktor kawakan yang kini duduk sebagai anggota parlemen senior. Ia berdiri, tangan menunjuk tajam ke arah Gibran. "Kami ini yang berjuang dari zaman Orde Baru. Kamu baru bisa jalan di politik, sudah mau belokkan arah negara seenaknya. Jangan sok tahu." Suara mikrofon bergetar, suasana sontak beku. Kamera media yang sebelumnya menyorot ke seluruh ruangan kini terfokus hanya pada dua tokoh, sang senior yang meledak, dan anak muda yang duduk diam, seperti menahan gemuruh badai dalam dadanya. Sejenak, tak ada yang berani bicara. Beberapa anggota DPR lain tampak saling pandang, antara heran dan malu. Aura tak percaya menyelimuti ruang rapat, bagaimana mungkin bentakan kasar itu terjadi dalam forum resmi, apalagi terhadap wakil dari eksekutif yang mewakili suara publik. Di sudut ruangan, awak media mulai mencatat cepat, 1-2 kamera bahkan mulai live. "Gibran dibentak Rano Karno," bisik salah satu jurnalis. Drama politik ini baru saja dimulai. Namun yang membuat ruangan semakin tegang justru bukan bentakan Rano, melainkan ketenangan Gibran. Ia tak bereaksi, tak berdiri, tak membalas. Ia hanya memandang lurus, tatapan yang tidak menantang, tapi juga tidak tunduk. Dalam keheningan itu, justru terasa ada ledakan yang lebih besar, bukan dari suara, melainkan dari sikap. Satu tatapan itu berkata lebih keras dari 10 pidato panjang. Di ruang rakyat yang harusnya jadi tempat adu gagasan, hari itu justru menjadi saksi benturan dua generasi. Suara tua yang merasa tak tergantikan, dan suara muda yang mulai menuntut ruang. Tapi belum ada yang tahu, bahwa di balik bentakan kasar itu, sedang tumbuh sesuatu yang jauh lebih besar, kebangkitan yang tak bisa dihentikan hanya dengan suara keras. Tenangnya jawaban yang membungkam semua orang. Masih dalam keheningan tegang pasca bentakan Rano Karno, semua mata kini tertuju pada Gibran. Detik-detik itu seakan berjalan lambat. Tidak ada gerakan, tidak ada suara, hanya denting jam dinding DPR yang terdengar jelas di tengah atmosfer mencekam. Banyak yang menanti reaksi emosional, mungkin sanggahan, mungkin kemarahan. Tapi justru yang keluar dari mulut Gibran adalah sesuatu yang membuat seluruh ruang sidang tercekat. "Terima kasih, Pak Rano. Saya tahu niat Bapak baik. Tapi izinkan saya bicara mewakili jutaan anak muda yang merasa selama ini hanya dijadikan penonton dalam panggung politik negeri sendiri," ujar Gibran tenang. Suaranya tidak tinggi, tapi meresap. "Kami tidak ingin menggantikan yang tua, tapi kami tidak mau terus diminta diam ketika masa depan kami sedang dibentuk tanpa kami." Ucapannya mengalir seperti pisau halus yang mengiris pelan, tepat, dan dalam. Seorang anggota parlemen yang sebelumnya ikut tertawa saat Rano berteriak kini mulai menunduk. Sementara di barisan belakang, seorang wartawan membekukan jari-jarinya di atas keyboard laptop, terlalu larut dalam ucapan Gibran hingga lupa menulis. Kamera-kamera kini menyorot lebih tajam. Seseorang bahkan terdengar berbisik, dia tidak membalas, tapi membungkam. Rano Karno sendiri terlihat agak gelagapan, menoleh kiri kanan seperti mencari dukungan, tapi tak satu pun anggota lain angkat suara. Gibran melanjutkan, dengan kalimat yang mencengkeram, "Bangsa ini tak akan maju jika yang muda hanya diberi ruang saat tua lelah. Kami tidak sedang melawan senioritas, kami hanya ingin didengar. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" Ucapannya diakhiri dengan pandangan menyapu seisi ruangan, bukan menghakimi, tapi menggugah. Sebuah pidato yang tak panjang, tapi menghantam tepat di jantung keangkuhan politik lama. Dan saat ia duduk kembali, tanpa senyum, tanpa gestur kemenangan, ruangan tetap diam. Tapi itu bukan diam karena marah. Itu diam karena malu, karena terpukul.
Seorang pemuda yang datang hanya untuk menyampaikan aspirasi, kini telah mengguncang tembok kekuasaan yang selama ini terasa tak tergoyahkan. Gelombang dukungan generasi baru. Tak butuh waktu lama, rekaman pidato Gibran tersebar di media sosial hanya dalam hitungan jam setelah rapat. Potongan video saat Rano Karno membentaknya disandingkan dengan balasan tenang namun menusuk dari Gibran. Judul-judul bombastis memenuhi lini masa, anak presiden dibentak, tapi balasannya menohok. Gibran bungkam Dewan dengan kalimat ini, hingga, simbol kebangkitan generasi muda, semua viral, semua menyala. Tagar-tagar Gibran bungkam Dewan, tagar bangkit pemuda, dan tagar kami tidak diam bertengger di puncak trending selama 2 hari penuh. Di kampus-kampus, kantin sekolah, ruang kreatif anak muda, dan bahkan warung kopi pinggir jalan, nama Gibran kini diperbincangkan bukan karena dia anak Jokowi, tapi karena sikapnya. Itu baru pemuda, diam tapi dalam, tenang tapi menghantam, ujar seorang mahasiswa politik di Jakarta. Di Solo, tempat ia dulu menjabat wali kota, mural bergambar wajahnya dengan tulisan, bungkam dengan pikiran, bukan suara, mulai bermunculan. Gibran telah menjadi simbol. Reaksi dari elit politik pun beragam. Beberapa tokoh senior terlihat gusar. Ada yang menyebut Gibran tidak tahu tata krama politik, ada pula yang mulai khawatir akan kekuatan opini publik yang kini mendukungnya. Namun di sisi lain, tokoh-tokoh muda dan progresif angkat suara mendukung. Ketua BEM se-Indonesia menyatakan pernyataan sikap, kami berdiri bersama Gibran. Politik bukan milik yang lebih dulu datang, tapi milik yang mau membawa perubahan. Suara-suara ini tumbuh bukan karena kampanye, tapi karena resonansi, suara muda akhirnya menemukan gema. Sementara itu, di dalam parlemen, suasana berubah drastis. Rano Karno yang sehari sebelumnya tampil bak singa tua, kini tampak lebih pendiam dalam rapat lanjutan. Beberapa koleganya mulai menjaga jarak, sadar bahwa opini publik bisa lebih tajam daripada mikrofon DPR. Ruang kekuasaan yang dulu penuh canda sesama senior, kini terasa dingin, karena satu anak muda telah menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal umur atau pengalaman, tapi tentang keteguhan berdiri saat dibenturkan. Gibran sendiri memilih diam. Tak ada klarifikasi, tak ada konferensi pers, hanya satu unggahan Instagram, foto dirinya duduk di ruang DPR dengan caption, masa depan tak datang dengan teriakan. Ia datang lewat keberanian untuk bicara saat dibentak. Satu kalimat, satu gambar, cukup untuk mengguncang seluruh negeri. Politikus tua mulai terdesak. Pagi itu, ruang fraksi DPR yang biasanya riuh oleh candaan dan bisik strategi, berubah menjadi ruang evaluasi penuh ketegangan. Sebuah nama yang semula dianggap anak bawang, kini mendominasi pemberitaan nasional. Gibran Rakabuming Raka, tanpa satupun serangan pribadi, telah menjadi pusat magnet perubahan. Dan bagi sebagian politisi senior, itu adalah alarm. Kalau kita biarkan ini berlanjut, anak-anak muda itu bisa merebut panggung utama kita, bisik seorang anggota DPR ke sesamanya, wajahnya tegang. Rano Karno terlihat paling terpukul. Ia tak menyangka ledakan emosinya justru jadi bumerang. Banyak rekan lama yang sebelumnya loyal, kini mulai menjauh pelan-pelan, khawatir terseret dalam arus balik publik yang menghantam politisi tua dan gaya mereka yang terkesan angkuh. Di salah satu pertemuan tertutup fraksi, muncul ide, penyeimbangan narasi, upaya menggiring opini bahwa Gibran hanya menunggangi momen dan belum punya rekam jejak panjang. Tapi sayangnya, publik sudah terlanjur berpihak. Gibran sudah terlanjur menjelma simbol, muda, tenang, dan mematikan dalam argumen. Namun, yang paling mengejutkan justru sikap Gibran sendiri. Alih-alih memanfaatkan gelombang simpati untuk menyerang balik, ia memilih diam. Tidak ikut talk show, tidak menyindir balik, bahkan tidak memberi komentar soal Rano. Dalam sebuah wawancara singkat yang diburu wartawan, Gibran hanya berkata pelan, "Saya tidak ingin membangun kebangkitan dengan menjatuhkan siapapun. Bangsa ini tidak kekurangan pemimpin, hanya kekurangan ruang untuk ide-ide baru." Ucapan itu kembali viral. Ia tidak menyerang, tapi terus menang. Di balik layar, relawan-relawan muda mulai bermunculan, bukan karena dipanggil, tapi karena tergerak. Komunitas literasi, kelompok digital kreatif, bahkan para pekerja startup mulai menyebarkan video, meme, dan kutipan pidato Gibran sebagai alat edukasi politik. Di X, dulu Twitter, seorang aktivis menulis, "Gibran bukan membungkam Rano.
Ia membangunkan generasi yang sudah terlalu lama diam. Politik lama pun mulai kelabakan. Cara mereka menyerang Gibran dengan narasi privilege tak lagi mempan. Karena yang dilihat rakyat bukan garis keturunan, melainkan sikap saat ditekan. Kini, parlemen tak lagi nyaman bagi para politisi lama. Mereka sadar, sebuah gelombang sedang datang. Dan gelombang itu tidak berisik, tidak meledak-ledak, ia datang pelan, tenang, tapi pasti. Dan di tengah pusaran itu, berdiri seorang anak muda yang tak pernah mengangkat suara, tapi telah mengubah cara kita mendengar politik, dengan logika, bukan emosi. Dengan keberanian, bukan kemarahan. Singkirkan yang tua, bangkitlah Gibran. Hari itu, langit Senayan tampak kelabu. Tapi di bawahnya, halaman gedung DPR RI dipenuhi lautan manusia, anak-anak muda dari berbagai penjuru negeri, mengenakan jaket alma mater, kaos bertuliskan kutipan Gibran, dan poster yang bergema satu suara, "Kami bukan penonton lagi." Mereka datang bukan untuk merusuh, bukan untuk menuntut jabatan, melainkan untuk berdiri. Berdiri bersama seseorang yang telah membuat mereka percaya bahwa suara muda tak lagi bisa disuruh menunggu giliran. Di atas panggung kecil sederhana, Gibran naik tanpa iring-iringan pejabat atau protokol mewah. Hanya dengan kemeja putih dan celana hitam, ia berdiri di depan ribuan pasang mata yang menantinya berbicara. Dan ketika ia mulai, tak ada kata pembuka manis. Hanya satu kalimat yang langsung menghentak. Kalau yang tua tak mau memberi ruang, maka generasi muda harus menciptakannya sendiri. Riuh tepuk tangan, sorak-sorai, dan bahkan tangis haru menyambut. Karena bagi banyak orang di sana, itu bukan sekadar pidato, itu deklarasi. Gibran tidak menyebut satu nama pun. Tidak menyindir Rano Karno, tidak menyinggung partai manapun. Tapi setiap kalimatnya seperti peluru yang menembus dinding ketakutan dan keraguan kaum muda. Kita terlalu lama disuruh belajar, tapi tak pernah diuji. Kita terlalu sering diberi teori, tapi dijauhkan dari praktik. Ini saatnya kita tidak hanya bicara perubahan, tapi menjadi perubahan itu sendiri. Suaranya tak pernah meninggi, tapi seluruh lapangan terdiam seperti mendengar bisikan yang sangat keras dalam hati masing-masing. Sementara itu, di balik layar, survei elektabilitas mulai menunjukkan hal yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Dukungan kepada tokoh-tokoh muda melonjak drastis. Beberapa nama senior mulai terpental dari daftar survei. Publik tak lagi peduli berapa lama seseorang menjabat, tapi seberapa dalam ia berpikir. Gibran, yang dulunya hanya disebut anak presiden, kini disebut anak zaman baru, yang membuka jalan, bukan karena warisan, tapi karena keberanian. Dan di detik-detik terakhir pidatonya, Gibran menatap ke langit, lalu berkata dengan tenang, "Kita tidak sedang menyingkirkan yang tua. Tapi jika mereka terus menutup pintu, maka generasi muda tak punya pilihan selain mendobrak." Hari itu, suara rakyat muda menggema di jantung parlemen. Bukan dengan amarah, tapi dengan keyakinan. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun ulang. Dan dari momen itu, sejarah pun menulis satu kalimat tegas. Bangkitlah Gibran, bangkitlah generasi baru Indonesia.